Halo semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan yang tidak terbatas dan senantiasa selalu dianugerahkan rejeki yang sangat berlimpah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah kisah yang cukup memprihatinkan, di mana kejadian itu terjadi kepada seorang gadis yang berparas sangat cantik. Dan dia berprofesi sebagai seorang buruh pabrik di salah satu perusahaan ternama di Provinsi Jawa Barat. Akan tetapi sayangnya si gadis itu ditemukan sudah dalam keadaan yang tidak bernapas. Dia mengalami banyak sekali luka yang cukup dalam pada bagian dada serta kakinya. Dan tempurung kepalanya juga sudah tidak lagi berbentuk hingga hampir pecah. Menurut keterangan yang saya dapatkan, si gadis itu ternyata dieksekusi oleh seorang pria di dalam sebuah kamar hotel. Mereka berdua diketahui memang berencana untuk menginap dan melangsungkan aktivitas pencoblosan di atas ranjang kasur. Namun pada pukul 1 malam keduanya malah terlibat perdebatan yang cukup hebat. Dan si pria yang baru keluar dari penjara itu kemudian merasa emosi dan melakukan sebuah eksekusi. Hingga membuat si gadis harus binasa dalam keadaan yang sangat memilukan. Lalu bagaimana kisah selengkapnya dari peristiwa tersebut? Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakannya secara keseluruhan dan mengungkapkan beberapa fakta atas kejadian yang sebenarnya terjadi. Si gadis yang harus bernasib buruk itu bernama Fitria Wulandari yang berusia sekitar 22 tahun. Dia bertempat tinggal di Kampung Batu Tapak di Desa Pasir Jaya di Kecamatan Bogor Barat di Kota Bogor. Menurut kesaksian yang disampaikan oleh pihak keluarga, di sana mereka berkata bahwa sang putri ternyata memiliki sikap yang cukup petakilan. Dia orangnya suka mengobrol dan tidak segan untuk menceritakan apa saja yang sedang terjadi terhadapnya. Fitria Wulandari juga dinilai di lingkungan sekitarnya sebagai gadis yang terbilang cukup sopan. Dia selalu menyapa siapa saja dan memberikan senyuman ketika sedang tidak sengaja berpapasan. Pada circle pergaulannya juga dia memiliki karakteristik yang sangat periang. Dia selalu bisa mencairkan suasana dengan tingkahnya yang sedikit cerewet, dan teman-temannya selalu merasa bahagia ketika sedang nongkrong bersamanya. Dalam keterangan yang saya dapatkan di sana juga disebutkan bahwa Fitria ternyata sudah punya pacar yang dikenalnya sejak sekolah. Pria itu bertubuh tinggi besar dan memiliki coretan tinta di sekujur tubuhnya. Kedua pasangan itu juga terlihat saling mencintai satu sama lain dalam beberapa postingan di salah satu akun media sosial. Di sana banyak sekali foto ataupun video yang menunjukkan kemesraan di antara keduanya. Pria yang bernama Rahmat Agil Septiansyah itu berusia sekitar 20 tahun. Dia terbilang pria berondong karena memiliki selisih umur 2 tahun dengan Fitria Wulandari. Dalam kesaksian yang disampaikan oleh teman terdekatnya, di sana dia bercerita bahwa Rahmat atau biasa dipanggil Alung itu ternyata orangnya sangat cemburuan. Dia tidak memperbolehkan Fitria untuk bermain media sosial dan mengirimkan pesan dengan pria yang lain. Hingga atas sikap yang sangat otoriter tersebut, diketahui bahwa ternyata Alung pernah terlibat pertikaian dengan seorang pria yang sedang mencoba mendekati pacarnya. Alung merasa tidak terima karena si pria itu mencoba mengajak pacarnya untuk jalan berdua. Di sini Alung kemudian mengajaknya untuk bertemu dan pertikaian di antara keduanya tidak bisa terhindarkan. Alung selanjutnya mengeluarkan seluruh tenaganya sampai membuat si pria tersebut masuk ke rumah sakit. Akan tetapi di sana Alung tidak menyadari bahwa atas segala sikap arogansinya itu memiliki dampak yang berkepanjangan, di mana orang tua dari si pria itu kemudian melaporkannya ke kantor kepolisian. Saat itu Alung kemudian dibawa oleh 4 orang petugas bersama dengan Fitria. Dia selanjutnya diperiksa dan dilakukan interogasi yang lebih mendalam. Hingga pada akhirnya Alung kemudian terpaksa harus dihadapkan pada proses hukum dan dia dinyatakan bersalah dan akan dimasukkan ke dalam penjara selama 5 tahun lamanya. Ketika itu Fitria Wulandari tentu merasa bersalah atas apa yang sudah terjadi. Penyesalan itu kemudian terbukti dengan janjinya kepada Alung untuk tidak akan pernah meninggalkannya. Dia berkomitmen untuk setia dan menunggunya sampai keluar nantinya. Rasa bersalah itu ternyata tidak hanya dirasakan oleh Fitria Wulandari.
Sebab di sana kedua orang tua gadis itu juga sangat menyesali atas apa yang sudah terjadi. Mereka kemungkinan besar berpikir bahwa Alung masuk penjara karena andil besar dari putrinya. Dari sini pihak keluarga dari Fitria kemudian memutuskan untuk memberi semangat serta mendukung Alung ketika berada di sana. Sang bapak yang bernama Iwan itu juga menceritakan bahwa dia bersama sang istri sempat beberapa kali menjenguknya. Dalam pergolakan hati karena merasa sangat bersalah tersebut, Iwan berkata bahwa dia sudah menganggap Alung sebagai putranya sendiri. Dia juga selalu membawakan perlengkapan baju ataupun makanan ketika sedang menjenguknya di penjara. Di sana Alung benar-benar merasakan kasih sayang yang tulus dari calon mertuanya tersebut. Dalam satu momen Alung juga pernah mengungkapkan rasa bersyukur serta terima kasihnya kepada mereka. Singkat cerita, hukuman yang diterima oleh Alung ternyata mendapat potongan sebab dia berkelakuan baik. Alung kemudian akan dibebaskan dengan catatan masih berada dalam pengawasan yang ketat. Atas kabar baik itu, Fitria bersama dengan kedua orang tuanya tentu sangat bahagia. Akhirnya Alung dilepaskan dan dia bisa menghirup bebas serta mengejar masa depannya yang tertunda. Menurut keterangan yang saya dapatkan, tepat 1 bulan setelah Alung sudah dibebaskan dari penjara, fakta kehidupan sebagai seorang residivis ternyata tidak semudah yang dia pikirkan. Sebab di sana dia ternyata akan susah mendapatkan pekerjaan. Alung sudah melamar ke beberapa perusahaan, namun selalu ditolak karena punya latar belakang yang buruk. Namun pada akhirnya Alung kemudian bekerja sebagai seorang tukar parkir di salah satu pusat perbelanjaan di deretan ruko di kota Bogor. Di sana dia dipercaya untuk mengamankan lokasi lewat perantara dari teman dekatnya. Sementara itu hubungan Alung dengan Fitria tentu semakin erat. Mereka semakin menunjukkan kemesraannya di media sosial dan Alung sangat bersyukur dengan hal tersebut. Terlebih keluarga besar dari Fitria juga sangat menerimanya dengan baik. Meskipun dia sudah pernah di penjara, namun mereka tidak pernah mempermasalahkan hal itu. Kedua orang tua dari Fitria juga selalu menasihatinya serta memberikan dukungan. Dia dipercaya untuk melindungi sang putri dan menjaganya di sepanjang waktu. Akan tetapi sekitar 2 minggu terakhir ini, kedua pasangan remaja tersebut ternyata sempat terlibat pertikaian. Hal itu dipicu karena sikap arogansi dari Alung ternyata tidak berubah dan bahkan semakin parah. Dalam beberapa kesempatan kecemburuan dari Alung terlihat sangat berlebihan. Pasca keluar dari penjara dia semakin otoriter dan selalu memaksakan kehendak terhadap pacarnya tersebut. Pada satu momen pria yang berusia 20 tahun itu bahkan sempat ingin kembali mengeluarkan seluruh emosinya. Di sana dia merasa cemburu pada teman dari Fitria karena sempat saling mengirimkan pesan satu sama lain. Di sana Alung kemudian menunjukkan sikap yang tantrum. Dia bahkan menyebut Fitria Wulandari sebagai gadis yang murahan karena sudah berencana untuk berkhianat. Akan tetapi Fitria tentu menyangkal dengan tuduhan tersebut. Dia berkata bahwa teman prianya itu adalah teman lama dan mereka hanya berkabar serta tidak perlu ada yang harus dicurigai. Fitria juga berkilah bahwa Alung tahu semua password di media sosial miliknya. Dia juga tidak pernah mengunci ponselnya dan Alung bisa dengan sesuka hati mengeceknya. Di sini keegoisan dari Alung benar-benar membuat Fitria merasa sangat frustasi. Dia tidak menyangka bahwa dirinya akan ditekan dan hidupnya serba dibatasi. Pada keterangan yang disampaikan oleh salah satu teman terdekatnya di sana, dia bercerita bahwa Fitria sempat curhat mengenai sikap dan arogansi Alung yang sudah semakin tidak terkendali. Fitria merasa bahwa hidupnya sangat terganggu dengan kecemburuannya yang membabi buta. Gadis itu juga berpikiran bahwa jika ini terus dibiarkan, maka kesalahan yang sama yang pernah membuatnya masuk penjara pasti akan terjadi. Fitria tidak mau Alung sampai melakukan itu lagi. Dan gadis 22 tahun itu kemudian berencana untuk berpisah saja dari Alung. Fitria sudah jengah dengan rutinitas yang selalu dicurigai. Terlebih pria yang lebih muda 2 tahun itu juga sudah tidak sehumanis serta seromantis dulu. Akan tetapi Fitria juga menyadari satu hal yang ada di dalam perasaannya, bahwa dia memahami hatinya tidak mudah melepaskan Alung dengan begitu saja. Mereka juga sudah sering melakukan hubungan seperti suami istri di atas ranjang kasur, dan kerugian besar jika dia sampai berpisah dengan begitu saja.
Singkat cerita, Fitria kemudian mencoba untuk memberinya satu kesempatan. Dia akhirnya kembali menerimanya dan mereka kemudian menjalani pacaran seperti sedia kala. Namun sayangnya satu hal yang tidak disadari oleh Fitria Wulandari. Keputusannya untuk tetap bersama pria itu ternyata berakhir menjadi sebuah petaka yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Dan Fitria akan binasa pada sikap arogansi dari pria yang sudah dipacarinya selama 3 tahun tersebut. Menurut keterangan yang disampaikan oleh teman dekatnya, ketika itu dia bersama Fitria dan Alung sedang nongkrong di salah satu kedai kopi. Di sana si teman itu mengaku bahwa kedua pasangan itu memang terlihat sedang bertengkar. Fitria mukanya sedang cemberut dan Alung sedang mencoba untuk menenangkannya. Hingga beberapa menit berikutnya mereka berdua kemudian pamit untuk pulang. Alung mengaku bahwa dia akan mengantarnya sampai rumah dan pertengkaran mereka pasti akan damai dengan sendirinya. Singkat cerita, keduanya ternyata berpaling arah menuju ke sebuah kamar penginapan. Saat itu Alung menjelaskan bahwa tujuan mereka tentu ingin menghangatkan suasana sebab sudah terjadi pertikaian yang sangat menguras emosi. Dalam keterangan lanjutan dari Alung di hadapan petugas kepolisian, ketika itu mereka tentu langsung melakukan aktivitas olahraga di atas ranjang kasur. Alung memainkan perannya dalam membobol gawang Fitria yang memang sudah terbuka lebar. Setelah melakukan adegan tersebut, Alung mengaku bahwa dia sempat emosi karena Fitria masih tetap saja ngambek. Dia juga berkata bahwa dirinya meminta putus dan sudah tidak ingin bersamanya lagi. Mendengar hal itu, Fitria ternyata semakin tersinggung setelah apa yang mereka perbuat di atas ranjang kasur. Bisa-bisanya Alung meminta untuk putus dengan begitu saja. Saat itu Fitria kemudian memberontak dan berteriak hingga keras. Alung mengaku bahwa dia sempat panik sebab tindakan itu pasti akan terdengar oleh penghuni kamar yang lain. Alung juga bercerita bahwa Fitria sempat mengumpatnya dengan perkataan yang kasar. Gadis itu mengeluarkan sebuah kalimat yang menghinanya serta merendahkan harga dirinya. Di sini Alung kemudian merasa sangat emosi. Kemarahannya memuncak dan dia tidak bisa mengontrol dirinya lagi. Hingga akhirnya dia kemudian membekap Fitri dan melakukan serangkaian tindakan yang lainnya, dan hal itu kemudian membuatnya sampai tidak sadarkan diri di atas ranjang kasur. Setelah Fitria sudah dalam keadaan yang tidak berdaya, Alung kemudian berkata bahwa dia sebenarnya ingin membawa pacarnya itu untuk pulang ke rumah. Dalam keadaan tengah malam itu dia memaksakan diri untuk memboncengnya dalam keadaan seperti itu. Hingga tiba pada sebuah jalan yang cukup sepi. Di sana Fitria Wulandari kemudian terjatuh dan tempurung kepalanya terlebih dahulu menyentuh aspal. Pada saat itu Alung kemudian memutuskan untuk membawanya ke sebuah gudang kosong di dekat tempatnya setiap hari bekerja. Menurut keterangan yang diceritakan oleh Alung di hadapan petugas kepolisian, ketika itu dia membawa Fitria ke lantai 4 di gudang tersebut. Keadaan yang sebenarnya juga dia masih bernapas, namun Alung merasa takut untuk membawanya ke rumah sakit. Alung takut bahwa ketika Fitria sudah siuman, gadis tersebut akan bercerita mengenai apa yang sudah dia lakukan terhadapnya, dan Alung memutuskan untuk membiarkannya tergeletak tidak berdaya dengan begitu saja. Singkat cerita, keesokan harinya Alung kemudian membuat sandiwara kepada teman ataupun keluarga Fitria. Di sana mereka semua menanyakan keberadaan dari gadis tersebut. Dan Alung berkata bahwa dia tidak mengetahuinya sebab semalam sudah mengantarnya sampai ke rumah. Sang bapak yang bernama Iwan juga sempat menghampirinya. Ketika itu Alung sedang menjaga parkiran di depan gudang yang menjadi tempat tubuh Fitria disembunyikan. Akan tetapi saat itu Alung menjawab bahwa Fitria sedang berada di rumah temannya. Dan dia mengatakan bahwa pada sore hari dirinya akan menjemputnya. Singkat cerita, setelah menyusun rencana di dalam pikirannya, Alung kemudian memberitahukan kepada salah satu temannya bahwa Fitria terjatuh sewaktu dibonceng. Sang teman yang tidak mengetahui akal bulus dari si residivis itu kemudian mendatanginya. Dan setelah berada di sana dia terkejut bahwa Fitria sudah tidak lagi bernapas. Dan dia bersama dengan Alung kemudian membawanya ke rumah sakit terdekat.
Awalnya Alung mengira bahwa rencana tersebut akan berhasil, akan tetapi setelah Bapak Iwan bersama sang istri sudah datang menemui anaknya, di sana dia terkejut melihat kondisinya yang sudah sangat memilukan. Nalurinya sebagai seorang bapak kandung kemudian membuatnya melaporkan kondisi sang putri ke kantor kepolisian, dan setelah dilakukan penyelidikan ternyata didapati bahwa banyak kejanggalan di tubuh Fitria Wulandari. Hingga sekitar beberapa jam berikutnya Alung akhirnya ditetapkan sebagai seorang tersangka. Di sana pihak kepolisian sudah mengumpulkan banyak bukti untuk menjeratnya. Menurut keterangan yang saya dapatkan, Rahmat Agil Septiansa kemudian divonis kurungan penjara selama 14 tahun. Dia terbukti bersalah sudah melakukan eksekusi kepada pacarnya sendiri. Hukuman yang tentu banyak diprotes oleh sebagian orang, terutama hal itu dilakukan oleh pihak keluarga karena merasa tidak sepadan dengan apa yang sudah dia lakukan. Pihak keluarga juga tidak menyangka bahwa Alung sudah berbuat seperti itu. Padahal keluarganya sudah banyak membantunya ketika di masa sulitnya. Namun balasan yang dia berikan malah membinasakan putri kesayangan mereka tersebut. Sebuah realita kehidupan yang dipicu karena pergaulan bebas yang tidak terbatas. Semoga dari sini kita semua bisa mengambil banyak pelajaran yang terkandung di dalamnya. Dan kisah serupa tidak lagi akan terulang kembali di hidup kita maupun keluarga terdekat kita. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Berikan admin dukungan dengan menekan tombol suka dan tuliskan pendapatmu di bawah kolom komentar.